Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan yang kami puja, kami puji, kami sembah, sama seperti Tuhan yang dipuja, dipuji, disembah, dan dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih karena Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mendengarkan kembali firman Tuhan, dan kita belajar dan mengingat kembali apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kami, umat Tuhan, untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami selalu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Amin. Selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk kembali lagi berada di depan ini untuk sekedar sharing atau sama-sama kita mengingat kembali apa itu sebetulnya yang Tuhan perintahkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya bahwa kita adalah umat yang diselamatkan. Amin. Artinya kalau kita sudah diselamatkan, tentunya bukan hanya kita yang harus selamat sendiri. Kita juga harus bisa membantu, mengingatkan orang-orang juga agar mereka juga bisa diselamatkan. Amin. Untuk itu, tema yang saya ingin sampaikan, judulnya adalah The Great Commission atau amanat agung. Ini mungkin sekedar mengingatkan saja bagi kita semua di tengah kesibukan yang tadi disampaikan oleh pesaksi Pak Budiman, di tengah hiruk pikuk kehidupan kita saat ini, di tengah bisnis-bisnis yang kita kerjakan, kegiatan-kegiatan harian kita, mungkin seringkali kita abai atau kita lupa apa sebetulnya perintah Tuhan. Di sini saya ambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang bunyinya kurang lebih, mohon maaf bahasa Inggris di sini. And Jesus come and say to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Kira-kira ini ayat yang menjadi pedoman bagi kita semua dalam hal melaksanakan The Great Commission atau amanat agung dari Tuhan. Sedikit kalau kita mengupas ayat-ayat tadi, yang merupakan ayat-ayat yang diberikan kepada seluruh pengikut Kristus dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di sini dikatakan bahwa amanat yang agung ini adalah perintah untuk semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, tentu juga harus ingat dan tahu apa perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus mengatakan
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di Matius 28 ayat 18. Kata kuasa di sini memiliki arti otoritas, wewenang, kuasa yang sah secara hukum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kepada Tuhan Yesus telah diberikan otoritas atas surga dan bumi. Di surga dan di bumi tidak ada yang lebih berwenang daripada Tuhan Yesus. Ini harus benar-benar kita yakini. Ya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sudah diberikan otoritas, ya, kuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian kita tidak perlu takut sebetulnya bahwa di dalam dunia ini kita bisa menghadapi berbagai macam keadaan dan situasi yang membawa kecemasan dan ketakutan. Ada persoalan-persoalan kehidupan dan ada juga tekanan dan aniaya yang kita harus hadapi. Kalau kita ingat bagaimana jemaat mula-mula, murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem, di mana pada masa gereja mula-mula menghadapi banyak tekanan dan aniaya yang begitu dahsyat. Sejarah sudah membuktikan luar biasa sekali bagaimana yang dihadapi, ancaman-ancaman yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Banyak persoalan, mulai diskriminasi, aniaya, penangkapan, bahkan mengalami banyak kekurangan-kekurangan. Itu yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, tapi mereka yakin dan percaya bahwa ini adalah panggilan mereka. Ini adalah suatu yang benar, bahwa menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang benar, yang mereka yakini, sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka siap menghadapi. Sampai nyawa pun mereka siap untuk mereka korbankan. Nah, ini tentu kita harus refleksi juga dengan keadaan kita saat ini. Seringkali kita takut, ya, takut sesuatu yang mungkin juga belum akan jadi kenyataan seperti yang kita takuti. Tapi kita takut dengan bayang-bayang, atau oh ini nanti bahaya nih, ini nanti takut, ini wah bahaya, mengancam jiwa saya, atau mengancam harta saya, atau mengancam kedudukan saya, sehingga kita tidak berani mendeklarasikan diri bahwa kita adalah sebagai pengikut Kristus, terutama di dunia di mana kondisinya kurang menguntungkan atau kurang kondusif. Nah ini, ya, akan tetapi, ya, kita tahu bahwa mereka, murid-murid Tuhan Yesus, jemaat mula-mula, mereka bisa bertahan dalam semua itu karena mereka mengimani satu hal, yaitu segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mengimani ini. Ayat berikutnya adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini artinya setiap orang yang menyambut Tuhan Yesus Kristus dan mau menjadi murid-muridnya diberi tugas ini. Ini adalah perintah. Kalau saya sebagai prajurit sebelum pensiun, apa perintah komandan saya harus saya lakukan, harus saya laksanakan. Kalau tidak, saya akan kena hukum, sanksi, membantah perintah atasan. Insut, ya pokoknya dilarang lah gitu ya. Jadi, nah ini, ya, kita harus melaksanakan perintah. Pergi berperang, maju. Waduh, di depan musuh sendiri nih kan, kita paling depan. Yang pertama, mohon maaf, di sini ada pasukan infanteri, Kopassus. Waduh, ini kalau disuruh maju ke depan, mungkin dulu pada zaman Timur kan,
Ini maju duluan apa enggak? Apa masa kok kita di depan nih? Wah, ini mati duluan nih kan. Tapi kalau sudah komandan bilang serbu, serang, maju, harus maju apapun resikonya. Itu perintah namanya. Laksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Begitu juga misalnya Bapak sebagai pimpinan perusahaan, CEO, punya staf, kamu harus bawa surat ini dari Jakarta ke Bandung. Segera laksanakan, kirim kepada Bapak X. Tapi karyawan Anda bilang, waduh mohon maaf Pak, saya nggak bisa ke sana. Kenapa? Saya lagi ada persoalan di rumah. Ya, namanya komandan kan atau CEO bilang, persoalan di rumah nanti bisa kita tangani, tapi kamu harus berangkat. Anak gua harus berangkat. Ya kan begitu, sebagai perintah dari pimpinan perusahaan. Kalau anak buah atau staf membantah perintah, lama-lama ya mungkin ya sudahlah, kamu nggak cocok kerja di sini, kamu keluar saja, pindah dari kantor sini, kamu keluar, ibaratnya dipecat kan gitu kan. Karena kita harus melaksanakan perintah dari pimpinan kita. Dalam hal ini Tuhan Yesus adalah, kalau menurut saya, Tuhan Yesus adalah komandan saya, CEO saya, atasan saya, yang harus saya lakukan sesuai dengan perintah dari Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Ya mudah-mudahan kita bisa mampu mau melaksanakan perintah Tuhan Yesus dalam amanat agung ini, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ya tentu nanti masing-masing punya karunia, punya talenta untuk melaksanakan ini. Biarlah nanti Tuhan yang akan memberikan petunjuk bagaimana kita masing-masing mampu melaksanakan perintah ini. Berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita diminta untuk memberikan pengajaran sesuai kemampuan kita. Kadang-kadang kita merasa, aduh, mampu nggak kita nih ya? Saya belum paham nih ayat-ayat Alkitab, belum banyak yang saya hafal, atau baca Alkitab aja belum lengkap nih. Istilahnya kalau saudara kita bilang belum katam nih dari kitab pertama Kejadian sampai mungkin Wahyu belum ada, belum lengkap, belum dibaca. Ya, jadi gimana kita mau mengajarkan sesuatu, tapi kita harus mau juga melakukan ini, belajar paling tidak apa-apa saja yang harus kita ajarkan atau kita sharingkan, walaupun cuma sebatas 1-2 kalimat, tapi paling tidak kita berani ya memberikan informasi ini kepada orang lain. Jadi selama hayat di kandung badan, hidup kita adalah kerja keras untuk menghidupi ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Ya, jadi mari hidupi ajaran dan teladan Tuhan Yesus dan penuhi amanat agungnya selama nafas masih diberikan kepada kita. Kemudian ayat berikutnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, di sini Roh Kudus, Sang Parakletos itu akan memberi kekuatan dan hikmat bagi kita. Yakin, percayalah, ya, bahwa penyertaan Tuhan Yesus tidak akan berakhir. Karena itu pergilah, hidupilah ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Haleluya. Lanjut. Mohon maaf, belum bisa menggelegar seperti senior saya. Tapi semangatnya adalah haleluya.
Ya, kita harus pergi ya sampai ke pelosok, ke ujung dunia. Nah, ini saya rasa inti-intinya bahwa all authority, go make disciples, baptizing into the name of, teaching. Ini tadi hal-hal yang disingkat kurang lebih seperti ini. Tapi saya ingin, mohon maaf mungkin gambarnya kelihatan tapi tidak jelas. Tapi ini saya sedikit menggambarkan bahwa di sini the global religious composition landscape, di mana ada gambaran-gambaran bagaimana kepercayaan atau agama-agama di dunia ini ada di dunia ini. Namun di sini yang menarik ya, kalau kita bicara sedikit sejarah bagaimana jemaat mula-mula yang hanya sedikit sekali orangnya, dengan segala macam aniaya, penderitaan, diskriminasi, tapi kemudian mampu berkembang menjadi kepercayaan yang saat ini terbesar di dunia pengikutnya. Namun tentu kita tidak boleh bangga saat ini, karena ada masa depan yang juga menentukan sejauh mana perkembangan dari ajaran Tuhan Yesus ini diterima dan diyakini kebenarannya oleh para pengikutnya. Kita lihat di sini mungkin di slide ya. Ini dari Pew Research Center. Ini sekian tahun yang lalu sudah diadakan riset dan diprediksi. Ini Christian tahun 2010, kurang lebih jumlah di dunia ini sekian. Kemudian di tahun 2050 jumlahnya sekian. Nah, kemudian ada saudara kita ini juga. Nah, kemudian persentase dari global population ini tahun 2010. Ya, grafiknya agak mendatar. Saudara kita agak naik, ya, cukup signifikan. Nah, ini juga tambahan, kalau tadi sampai 2050, ini sampai 2060. Ya, jumlah di tahun 2060 ini kurang lebih 3,05 billion ya jumlahnya, sementara saudara kita 2,99 billion, sudah mendekati tahun 2026. Yang bawah tidak perlu dilihat, tapi ini perlu juga kita ketahui, karena ada lagi setelah ini di tahun 2100 ya, kelamaan memang. Tapi ini kan prediksi ya, itu sudah terlampaui, sudah terkejar. Ini hanya mengingatkan kita, tapi paling tidak dari gereja mula-mula sampai tahun sekian itu sudah meningkat besar sekali pengikut Kristen. Tapi di sini ada perubahan dari satu ke satu lagi, atau dari satu lagi ke satu lagi. Datanya ada. Cuman kalau bisa dikatakan di sini bahwa Kristen ya ada switching in, yang masuk menjadi Kristen, tapi lebih banyak yang keluar, switching out. Jadi minus ya, minus. Sementara yang lain plus.
Ini hanya sekedar gambaran bagaimana masa depan. Mungkin kita tidak mengalami atau kita-kita ini, tapi anak cucu kita akan mengalami hal ini. Apakah anak cucu kita, generasi berikutnya akan switching out, pindah, atau bagaimana stay, bahkan bisa membawa orang-orang lain terselamatkan bersama-sama kita. Nah, ini tantangannya. Ini sekedar distribution dari kelompok umur dari ya misalnya ini 15 sampai 59 tahun, ini di atas 60 tahun, jumlahnya kurang lebih ya. Kalau Kristen saat ini atau tahun 2010 itu yang umur 15 sampai 59 itu kurang lebih 60%, sementara yang di atas 60 14%. Untuk tahun 2050 mudah-mudahan kita masih ada. Amin. Barangkali kita sudah di sini semua nih, ya. Jadi ada 21%. Sementara yang 15 sampai 59 56%, dan 0 sampai 14 tahun 23%. Ini mungkin anak cucu cicit kita barangkali di sini ya. Ini sekedar gambaran. Nah, ini di Indonesia agak kurang jelas daerah-daerah yang percaya sama Tuhan Yesus. Paling tidak kalau secara populasi ini jumlahnya memang ada perbedaan-perbedaan, yang mana yang benar saya nggak tahu. Karena kalau di sini ini dikatakan bahwa Kristen ini campuran Katolik dan Kristen, termasuk Ortodok. Ini 16%. Mayoritas adalah saudara kita. Nah, di sini 10 provinsi penganut Kristen terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, DKI Jaya, Papua Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku. Ini kurang lebih. Di sini dikatakan bahwa ada 29,2 juta pemeluk Kristen di Indonesia, atau 10%, 10,48%. Nah, yang tadi termasuk, jadi saya nggak tahu yang mana yang benar, tapi paling nggak ini data-data yang ada. Dari populasi pada tahun 2023, rinciannya adalah 7,42% Protestan dan 3,06% adalah Katolik. Nah, ini juga data ya. Kalau yang sebelah kiri ini data sensus penduduk tahun 2010 sesuai BPS. Di sini jumlah penduduk tahun 2010 adalah 16.500.000 sekian. Ya, Kristen maksudnya Protestan dan semua afiliasinya. Kemudian tahun 2024 sesuai Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ini 21 juta jiwa. Jadi ada kenaikan kurang lebih ya mungkin sekitar 5 juta jiwa selama 14 tahun kurang lebih ya, dari 2010 sampai 2024. Katolik dari 6,9 juta jadi 8,7 juta, ya asumsinya kurang lebih naik 2 juta. Sementara saudara kita dari 207 jadi 246, jadi ya kurang lebih 30-an juta. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan mereka dan pertumbuhan kita. Nah, ini sebetulnya kita gak usah khawatir, tapi sebetulnya ini tantangan bagi kita. Karena ini ibaratnya ladang sudah menguning,
Tinggal bagaimana yang pekerja yang di ladang ini, ya. Jadi ini tantangan bagi kita untuk melaksanakan amanat agung. Ini sekedar penjelasan, tapi saya nggak perlu baca. Tapi paling tidak di sini dijelaskan bahwa kenapa saudara kita pertumbuhannya sangat besar sekali secara demografi, karena memiliki jumlah anak yang lebih banyak, ya. Kemudian rata-rata mereka memiliki anak 3,1% atau 3,1 anak, ya. Sementara kita 2,7 anak. Ya, kurang lebih begitu. Jadi intinya tingkat fertilitas wanita mereka lebih banyak dari kita. Mungkin karena kita KB ya. Jadi sekian tahun mendatang, di sini dikatakan pada tahun 2070 mereka akan setara dengan kita, kurang lebih 32% jumlahnya. Kemudian, ini ini memang isu perpindahan kepercayaan ini menjadi perlu menjadi perhatian bagi kita. Perkembangan, ini di sini, Kristiani diproyeksikan akan kehilangan lebih dari 60 juta karena pindah, switching out, ya, tahun 2010 sampai 2050. Nah, mudah-mudahan tidak ada dari kita ya, mudah-mudahan, atau saudara kita atau anak cucu kita. Nah, ini kalau di dunia sebagian besar pertumbuhan dari saudara kita dengan kita adalah dimotori oleh berkembangnya populasi di Afrika karena tingginya konsentrasi kita dengan mereka di benua tersebut, disertai tingkat fertilitas yang tinggi. Jadi ternyata Afrika juga pertumbuhannya besar, kita maupun saudara kita. Tapi di sini, ya, dan kita juga tidak perlu khawatir, tapi ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Namun sejumlah faktor dapat mengubah proyeksi tersebut. Ini kan baru prediksi ya, sekian tahun mendatang. Kalau trennya seperti ini, tapi ini tidak harus seperti itu. Yang dokter pasti tahu mungkin, Dr. Heri. Namun sejumlah faktor dapat mengubah proyeksi tersebut. Misalnya, jika banyak dari penduduk Cina beralih menganut Kristen, atau jumlah ateis meningkat di negara mayoritas saudara kita, atau dari mereka berpindah ke kita. Ya, jadi ini Pew Research mengumpulkan data penelitian selama 6 tahun, ya, pada lebih dari sekian survei dan penduduk. Ini kira-kira gambaran saat ini dan masa mendatang tentang Great Commission dan amanat agung yang kita mau tidak mau, menurut saya harus melaksanakan amanat agung tersebut, karena ini perintah panglima besar kita, perintah presiden kita, perintah Tuhan kita. Kalau kita masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sini, if you are a Christ follower, atau you are a missionary. Ya, kalau kita sebagai follower Kristus, pengikut Kristus, kita adalah missionary. Ini harus kita lakukan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, ya, bukan hanya yang majelis misalnya. Jemaat pun harus, karena dikatakan
Whether it is next door or across the globe, it is our mission to share the love of Jesus. Tetangga kita, jangan aja sampai ke ujung dunia. Ujung dunia mana? Yang dekat aja dulu, kan gitu kan? Memang, oh ya, saya akan ke ujung dunia melaksanakan misioneri. Di mana? Di kutub utara barangkali ya, atau di Afrika. Nggak usah jauh-jauh. Saudara kita, our next door aja. At least kita menyampaikan iman kepercayaan kita ini siapa. Ya kan gitu. Mohon maaf ya. Makna dari amalan agung adalah perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ini yang harus kita yakini. Ini kembali lagi, hanya sekedar mengingatkan ayatnya ya, bahasa Indonesia. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Belum selesai, ada tambahan. Itu tadi dari Matius, sekarang dari Markus saya ambil ya. Markus 16 15 sampai 20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini secara jelas nih Markus menyatakan, yang percaya akan diselamatkan, yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya nggak? Ini Alkitab yang menyatakan. Kalau kita nggak percaya ya sudah biar. Tapi ini jelas-jelas ya sudah dinyatakan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong nih. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan sesuatu kepada kita. Bukan hanya sekedar perintah. Kayak kita atasan misalnya, atau dirut, kamu bawa surat ini dari Jakarta ke Bandung, ke kantor X. Tapi gak dikasih apa-apa. Staf kita, ini saya mau ke Bandung naik apa kan gitu kan. Karena gak dikasih bekal, gak dikasih tiket, gak dikasih uang. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan kita, dikasih bekal kepada kita, dikasih sesuatu kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus berikan? Ini jelas-jelas harus kita yakini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, ini bekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk melaksanakan amanat agung. Ini luar biasa sekali bekal yang Tuhan berikan kepada kita ini. Kalau kita hayati, ya. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus pada masa yang susah melakukan berita-berita sukacita ini, menyebarkan, mengabarkan amanat agung ini, karena mereka yakin dan percaya ini adalah perintah Tuhan Yesus yang tidak boleh dibantah. Kita belajar lagi atau kita baca-baca lagi Alkitab tentang kisah-kisah para rasul.
yang di Alkitab ada tulisannya jelas sekali bagaimana penderitaan mereka. Kalaupun kemudian setelah Alkitab kita baca, ada sejarah-sejarah dunia yang mencatat juga yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya, setelah Alkitab selesai, bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan Yesus setelah itu? Ya, sampai kemudian kita tahu sejarahnya, penyebarannya bagaimana sampai dengan saat ini. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, sehingga marilah kita bersama-sama benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan amanat agung ini. Karena masa depan generasi kita, generasi berikutnya, seperti yang tadi saya sampaikan, terjadi banyak yang terjadi switching out. Ini tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab kita bersama sebagai individu, sebagai pengikut Kristus, termasuk juga kalau kita memiliki gereja, menjadi pejabat gereja, penginjil, pendeta-pendeta, pastor-pastor. Ini tanggung jawab gereja juga untuk membina, terus-menerus mengingatkan jemaatnya bahwa amanat agung ini penting, karena keselamatan itu bukan hanya untuk kita pribadi, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk manusia di dunia ini. Sebanyak mungkin harus kita bantu keselamatannya untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus sudah jelas-jelas mengatakan bahwa siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia dan dibaptis, itulah yang akan masuk ke kerajaan surga. Yang tidak percaya akan dihukum. Ini suatu kepastian. Apakah kita rela anak-anak kita, saudara-saudara kita, cucu cicit kita akan dihukum? Nah, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai kakek, kepada generasi berikutnya, agar tren, data, statistik, prediksi, hasil riset ini tidak seperti itu. Kita bisa merubahnya. Pasti bisa, selama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum ini kita doa dulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, baru saja kami mendengarkan sharing tentang bagaimana perintah Tuhan Yesus itu harus kita laksanakan. The Great Commission, amanat agung ini adalah perintah yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh pengikut Kristus, seluruh pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan kita ikut serta untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar mereka bisa bersama-sama kami semua yang ada di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bisa bersama-sama masuk ke kerajaan surga dan hidup selama-lamanya bersama Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Tuhan, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah tekad dan semangat kami untuk benar-benar melaksanakan amanat agung ini sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Dan tentunya kami sangat memohon dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kami semuanya di dalam melaksanakan amanat agung ini, karena Tuhan Yesus telah memberikan bekal yang luar biasa sekali kepada kami semuanya ini untuk mampu melaksanakan amanat agung The Great Commission ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan,
atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin.